Jadwal berat akan dilalui Persib Bandung setelah jeda internasional. Deddy Kusnandar CS bakal terbang ke Balikpapan untuk menantang sang pemuncak klasemen sementara di Liga 1 2024-2025, PSM Makassar. Laga syarat gengsi antara Persib melawan PSM akan berlangsung pada Rabu, 11 September 2024, di Stadion Batakan. Ambisi Persib untuk kembali ke jalur kemenangan bakal mendapat tantangan saat berhadapan dengan PSM. Jelang pertandingan ini, Persib diketahui diterpa kabar kurang menggembirakan. Sang bomber andalan Persib, David Da Silva, masih diragukan tampil lantaran mengalami cedera, sementara di kubu lawan, PSM diprediksi akan menjadi batu sandungan kembali untuk Persib. Di 3 laga awalnya, PSM sukses menyapu bersih semua kemenangan dan hanya tercatat mengalami 2 kebobolan. Kiprah PSM yang musim ini begitu menakutkan tidak terlepas dari kontribusi penyerang barunya, Nermin Haljeta. Pemain asal Slovenia ini langsung nyetel dengan strategi sang juru racik, Bernardo Tavares, dan menjadi pemain kunci di sektor penyerangan. Dari 3 penampilannya, Nermin Haljeta tak pernah absen mencetak skor ke gawang lawan. Bahkan, dia kini memimpin barisan top skor sementara dengan torehan 4 golnya. Catatan mentereng Haljeta jelas wajib diwaspadai Persib jika tak ingin terjungkal dan menderita kekalahan. Sebagai informasi, Haljeta menjadi rekrutan PSM pada musim ini dengan banderol 5,21 miliar rupiah. Musim lalu, dia pernah berseragam klub Liga Austria, Vachwien, dengan torehan 28 penampilan dan 7 gol. Setelah menjadi punggawa anyar PSM, Haljeta langsung menjelma sebagai pemain andalan Bernardo Tavares di lini penyerangan. Haljeta pun tak hanya piawai menjadi juru gedor di depan gawang, tapi beberapa kali diberi tugas melebar dan mengirim umpan-umpan mematikan bagi rekannya untuk mencetak gol kemenangan. Kini, patut ditunggu bagaimana pelatih Persib Bojan Hodak menyusun taktik untuk meredam lini serang PSM. PSM Makassar akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Juku Eja berpotensi untuk menambah luka maung Bandung. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, 11 September 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 15.30 WIB atau pukul 16.30 WITA. Persib sedang limbung menatap laga itu. Pangeran Biru sedang puasa kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir dengan catatan 2 kali imbang. Pelatih Persib Bojan Hodak ingin pemainnya lebih sadar dan peka terhadap setiap ancaman lawan saat melawan PSM nanti. Termasuk ancaman dari situasi set piece. Ini latihan taktikal. Kami mencoba memperbaiki masalah yang masih kami alami dan reaksi dari pemain cukup bagus. Saya pernah katakan, pertandingan sebelumnya kami sudah bermain dengan bagus, kekurangannya hanya penyelesaian akhir, kata Hodak. Pada Sabtu 31 Agustus di Stadion Sport Jabar Arca Manik dikutip di laman LIB, Hodak merasa dirinya punya waktu yang begitu luang untuk mengevaluasi skuadnya. Ia juga akan memantau pemain mana yang layak starter saat tandang kontra PSM, 11 September nanti. Kami memiliki waktu lebih dari 1 pekan untuk memperbaiki segala hal dan menentukan siapa yang akan menjadi starter, ucapnya. Di sisi lain, PSM Makassar sedang dalam laju SIP awal musim ini. Tim Juku Eja berhasil menyapu bersih 3 pertandingan awal dengan kemenangan sekaligus memimpin klasemen sementara Liga 1. Pelatih PSM, Bernardo Tavares meminta timnya tidak lengah dan tetap rendah hati. Dia pun meminta dukungan dari supporter datang ke stadion karena lawannya kali ini merupakan tim top, tetaplah rendah hati. Saya minta fans dukung kami di Stadion 11 September melawan Persib. Dukungan Anda sangat penting, kata Bernardo. PSM Makassar memulai perjalanan mereka di BRI Liga 1 musim 2024-2025 dengan performa gemilang. 3 pertandingan awal melawan Persis Solo, PSBS Biak, dan Dewa United FC bisa disapu bersih dengan kemenangan. Lini serang menunjukkan ketajamannya dengan mencetak total 8 gol dalam 3 laga, membuat PSM jadi tim tersubur sejauh ini. Nermin Haljeta menyumbang 4 gol, membuat striker asal Slovenia tersebut berada di puncak daftar top scorer kompetisi sementara. 4 gol lainnya dicetak oleh 4 pemain berbeda yakni Rizky Eka Pratama, Abdul Rahman, Daisuke Sakai serta Alessio Soares Neto. Dari total 8 gol sejauh ini, ada 6 yang tercipta lewat skema open play. PSM Makassar sudah mencetak 8 gol dari 3 pertandingan pertama musim ini.
Lini belakang PSM juga menunjukkan ketangguhan dengan hanya kebobolan 2 kali sejauh ini. Gol-gol tersebut terjadi saat melawan PSBS Biak dan Dewa United. Satu di antaranya adalah penalti kala berjumpa Banten Warrior, julukan Dewa United. Meski mencatat hasil positif di awal musim, pelatih PSM, Bernardo Tavares, merasa bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Dia menekankan bahwa tim saat ini masih dalam proses membangun dan perlu terus melakukan evaluasi terhadap pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani. Di sini kami sedang mencoba membangun keluarga baru. Kami harus melihat pertandingan-pertandingan yang kami menangkan dan melihat apa-apa yang masih bisa kami tingkatkan lagi. Katanya seperti dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru, Sabtu, 31 Agustus 2024. Pelatih Kepala PSM, Bernardo Tavares, meminta semua pihak untuk tetap rendah hati dengan pekerjaan rumah yakni meningkatkan sejumlah aspek. Tavares tak lupa dengan faktor kekompakan dan kebersamaan. Ia kembali menekankan mantra yang selalu diucapkannya selama menangani pasukan Ramang sejak musim 2022-23, rendah hati. Tavares realistis terhadap kemungkinan kekalahan di masa depan. Ia menekankan bahwa pada jika tren positif terhenti, ini jadi lecutan melakukan evaluasi demi mengidentifikasi hal-hal yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya. Jika pada saatnya kami kalah nanti, karena pada suatu saat kami akan kalah, maka kami akan lihat lagi apa-apa yang perlu kami kembangkan. Jelas pelatih berlisensi Pro A UEFA tersebut. Dua lawan kuat sudah menunggu pasukan Ramang setelah jeda internasional. Tak cuma kepada seluruh anak asuhnya, Tavares juga meminta para supporter untuk tidak langsung merasa jemawa. Sudah banyak contoh tim yang tampil moncer di pekan-pekan awal, sebelum mengalami penurunan performa secara drastis. Musim ini belum selesai. Masih sangat panjang. Kita ambil contoh Rans Nusantara FC musim lalu. Mengumpulkan 30 poin di putaran pertama BRI Liga 1, tapi di akhir musim mereka harus terdegradasi, ungkapnya mewanti-wanti. Saat ini, Liga 1 sedang libur lantaran ada jeda internasional. Tapi dua tim kuat sudah menunggu Yuran Fernandes dan kawan-kawan saat kompetisi kembali diputar, yakni Persib Bandung, pekan keempat, serta Arema FC, pekan kelima. PSM Makassar mampu menorehkan tren positif di 3 pekan Liga 1 2024-2025. Pasukan Ramang berhasil mengalahkan tim kuat seperti Persis Solo, PSBS Biak, dan Dewa United. Torehan tersebut membuat PSM Makassar kini memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 9 poin. Namun PSM dibuntutui oleh Borneo FC Samarinda dengan koleksi poin sama.